teman-teman ya. Itu tadi ada 3 tips untuk cara kita sukses di pemeliharaan bibit lele. Oke teman-teman ya. Dan kami sampaikan juga untuk teman-teman, kami informasikan bahwa pada tanggal 27 November 2024 besok ya, di sini kami akan menggelar sebuah pelatihan. Mungkin teman-teman yang mau berminat untuk mengikuti pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dunia Lele, channel yang membahas seputar pembudidayaan pembenihan ikan lele, perawatan larva lele, dan penjualan bibit lele. Para sahabat semuanya, di kesempatan pada hari ini bertepatan pada tanggal 18 November 2024 pada hari Senin. Di sini seperti biasa teman-teman ya, sudah lama kami tidak upload video, dan di hari ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bikin video, bikin tutorial untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, untuk keselamatan bibit lele kita yang kita rawat mulai dari benih, mulai dari larva sampai kita panen, sudah banyak video-video yang sudah kami bagikan ke teman-teman. Dan alhamdulillah bibit untuk saat ini di proses pemijahan pada tanggal 1 Oktober kemarin ya, sampai hari ini syukur alhamdulillah diberikan kesehatan, dan insya Allah ini nanti pun sore ini akan melakukan proses pemanenan teman-teman. Nanti kita spill sedikit saja untuk masalah proses pemanenan, dan ada hal-hal yang perlu kami sampaikan ke teman-teman semuanya. Setidaknya 3 poin kami nanti akan memberikan pengalaman dalam mencapai kesuksesan berbudidaya benih ikan lele teman-teman. Yang pertama yang perlu kami sampaikan yaitu perawatan bibit lele teman-teman. Untuk perawatan bibit lele, perawatan harian, kami sampaikan bahwa sistem yang kami pakai itu adalah sistem air jernih, sistem air bening. Jadi pola perawatan yang setiap hari kami lakukan adalah pagi ganti air, sore pun juga ganti air secara total teman-teman. Dan usai semua kotoran-kotoran dibersihkan ya, setelah itu kita kasih yang namanya serbuk PK. Tujuannya adalah kita memberikan serbuk PK sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Itu untuk pencegahan berbagai macam penyakit teman-teman. Pertumbuhan bakteri aeromonas, khususnya pertumbuhan jamur, terus pertumbuhan parasit. Insya Allah dengan adanya larutan PK yang berada di dalam kolam kita, insya Allah bisa terhambat. Oleh karena itu, perawatan harian kami selalu menggunakan yang namanya PK teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, penyortiran itu adalah salah satu strategi atau tata cara untuk menyelamatkan bibit kita. Biasanya kami melakukan proses penyortiran paling cepat 4 hari dan paling lama 5 hari teman-teman, ataupun 1 minggu lah ya. Mengapa perlu kita sortir? Karena untuk memisahkan bibit yang besar dan bibit yang kecil, sehingga bibit yang besar tidak bisa membunuh atau menganibalisasi bibit yang kecil teman-teman ya. Itu tujuannya. Dan yang ketiga teman-teman ya, mengatasi dan memutus rantai penyebaran penyakit. Caranya bagaimana kita itu mengatasi dan memutus rantai penyebaran penyakit, sudah sering saya pun juga katakan kepada teman-teman, baik itu di YouTube kami ataupun di akun TikTok kami. Kita tidak bisa dikatakan sukses dalam pembudidayaan pembenihan ikan lele ini khususnya kalau kita tidak mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi di kolam kita teman-teman. Dan apabila bibit kami mengalami kendala ataupun sakit teman-teman ya, hal-hal yang sering kami lakukan adalah yang pertama, kita lakukan proses pemuasaan. Jadi bibit lele kita puasakan 2-3 hari teman-teman ya. Setelah itu kita kasih pakan dengan cara pakan itu dibibis atau dicampur dengan obat antibiotik. Tapi pemberian pakan jangan terlalu banyak teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Yang ketiga teman-teman ya, usahakan waktu kita di pinggir kolam itu harus ditambah jamnya. Kita harus sering controlling,
sering kontrol bagaimana keadaan bibit kita yang mungkin terserang penyakit. Dan hal-hal yang perlu kami tegaskan juga, usahakan setiap kolam selalu kita sediakan seser-seser per kolam teman-teman. Tujuannya ketika kita pas kontrol di pinggir kolam ada ada bibit yang kurang berkualitas, bibit yang tidak bisa diharapkan tingkat kehidupannya, alangkah lebih baiknya kalau kita serok, kita buang supaya bibit itu tidak mati terus akhirnya tenggelam di dasar kolam sehingga nanti dimakan teman-temannya dan pada akhirnya akan menularkan berbagai macam penyakit ke bibit-bibit yang sudah sehat teman-teman. Oke teman-teman ya, itu tadi ada 3 tips untuk cara kita sukses di pemeliharaan bibit lele. Oke teman-teman ya, dan kami sampaikan juga untuk teman-teman, kami informasikan bahwa pada tanggal 27 November 2024 besok ya, di sini kami akan menggelar sebuah pelatihan. Mungkin teman-teman yang mau berminat untuk mengikuti pelatihan bisa langsung menghubungi di WA kami ya. Itu langsung tanpa perantara, itu bisa menghubungi WA kami di bawah ini teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, diberi rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.